apalagi dengan pidato Jokowi itu, isu-isu bahwa Jokowi memberikan hati kepada Prabowo itu sirna, hilang udah. Capres Ganjar, wapresnya sekarang lagi digodok. Nggak mungkin Gibran. Nggak mungkin lah. Jadinya siapa wapresnya? Ya nanti sabar kau. Aku udah tahu tapi nggak mau mendahului Mega. Kalau Pak Prabowo, 17 Oktober Rabu Pon. 51. Rabu Pon masuk. Oh. Hari ini Rabu Pon. Coba hitung mulai dari Presiden Soekarno, ilmu perbintangan. Presiden Soeharto, sampai Presiden Habibie, sampai Gus Dur, sampai Bu Mega, sampai SBY, sampai Pak Jokowi. Lahirnya pasti di antara 12 hari ini. Kita tidak pernah tahu di pembicaraan elit, ya seakan-akan Jokowi ini kan masih mendayung di antara Ganjar dan Prabowo. Tapi kalau yang tampak di permukaan kemarin, misalnya di Rakernas PDIP, Oke, selamat malam, selamat datang kembali di Adu Perspektif setiap Rabu malam. Dan TV di studio kita keluar suaranya, jadi feedback ya. Boleh tolong dibantu untuk dikecilkan volume TV-nya. Sambil kita melihat kejutan-kejutan apa yang terjadi menjelang tanggal 19 Oktober, bukan begitu Pak Ari? Yoi. Apalagi berbagai macam data udah dimunculkan ke publik. Data survei? Data yang tinggi, data yang rendah. Ada dua sekarang Pak Torik pembagiannya. Apa itu? Pertama data survei, yang kedua data sur. Ya. Jadi ada dua kategori sekarang, gitu kan. Kemarin Opung Pane didatangi dapat dua data. Pertama data survei yang sesuai yang kita ada di Detikcom dan lain-lain. Yang kedua data sur. Opung masuk calon terkuat nomor 2 calon gubernur Sumatera Utara. Data sur. Data sur. Hidup lagi kartu, Bung. Ya kan? Betul. Ya kan? Karena Data surveinya adalah nama-nama misalnya yang pernah jadi gubernur di DKI, Pak Anies Baswedan kalau di DKI disurvei angkanya masih tinggi di DKI. Nah, muncul lagi data alternatif. Pak Nusron Wahid memepet Anies Baswedan di DKI. Nah, itu data sur. ya. Yang penting sur dulu berjuang. Iya, betul. Gitu. Dan memang kalau hari ini kan judulnya ini terkait dengan Rabu Pon ya. Rabu Pon itu tuh kan tapi Rabu Pon udah mau lewat. Ada yang bilang kayak gitu kan. Rabu Pon ini udah bisa jadi satu frasa artinya kejutan-kejutannya Pak Jokowi. Betul. Dan hari ini hari Rabu Pon. Kebetulan hari Rabu Pon. Rabu Pon. Ada kejutan nggak kira? Ada. Kepulangan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Oh, yang kemarin Udah pulang. Baru dapat kabar tadi sudah mendarat. Di Indonesia baru aja jam 18 sekian tadi dikonfirmasi oleh Dirjen Imigrasi. Jadi gimana nih pulangnya harus disambut apa gimana ini? Awkward juga ya. Kalau harus apa ya gue? kalau bahasa Maduranya ahlan wasalan. biasanya ada amplopnya, Pak. Kalau ngomong masalah. Nggak ada yang gratis. Betul, kejutan-kejutan baru ya. Iya. Ya Pak Nusron sementara di zaman digital ini dia masih mengandalkan pulpen. Soalnya hitung-hitungan Jawa ini. Iya. Oh iya kan kamu ngomong pon. Nah, apa gimana Pak Nusron ininya? Kalau ngomong pon harus ada hitung-hitungan hitung-hitungannya bukan hanya sekedar pon. Kamu tahu nggak lagi paing pon wage kliwon itu? Nggak tahu. Gimana? Coba Kasih dulu pencerahan. Loh itu ada hitung-hitungannya. Legi paing pon wage kliwon itu dulu adalah ini hitung-hitungan ilmu perbintangan. Ilmu falak Jawa yang pertama kali diungkapkan dan dirumuskan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kapan itu? Sultan Agung Hanyokrokusumo ketika selesai perang Batavia melawan VOC. Kan dia kalah. Kemudian kabur. Nah, dia memperbarui tentang ilmu pengetahuan di dalam warga Jawa. Karena sebelumnya itu di dunia ini hanya mengenal 2 falak.
perbintangan Cina sama perbintangan tentang Persia, Mesopotamia. Islam itu masih ada kombinasinya dengan Persia. Maka Sultan Agung itu mengkombinasi antara Cina, Islam atau Persia menjadi kosmos Jawa. Namanya karena itu dari segi nama bulan dia ambil nama Islam. Ya kan, Suro, Muharram itu Suro, ya kan Sapar, Mulut, Bakdo, ya kan Madil Awal, Madil Akhir, Rejab, Ruwah, ya kan Poso, kemudian dari Poso Sa'ban, kemudian Dzulhijjah, Sa'ban apa namanya Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Suro lagi. Nah, termasuk hitung-hitungan perbintangan Legi Paing Pon Wage Kliwon itu dulu dihitung kapan pasar itu rame, kalau jualan hari apa, kalau membuat hajat hari apa, itu ada hitung-hitungannya. Karena kamu pakai judul tidak sekedar Rebo Pon ini ada hitung-hitungannya itu. Kalau manuver-manuver politik hari apa gitu. Kalau raja-raja penting, Wah, itu coba. nah, itu kalau di Batak pasti ada, Bang. Termasuk Sisi Kemangaraja nggak? Oh, ya tahu saya kalau saya taunya kalau di Batak itu hanya adanya Dalian Nautolu, Sumbamar Hula-Hula. Nah, ya kan itu, Bang. So, Dalian Nautolu. Jadi contohnya kalau beliau ini Nababan ini. Nababan ini takutnya hanya lihat dulu istrinya dia apa? Purba. Nah, dia paling takut sama Maga Purba. Karena hula-hulanya itu Purba. Sumbamar Hula-Hula. Ini ditakuti sama Nasution, ditakuti sama Harahap, ditakuti Panjaitan. Nah, mau lewat itu semua. Tapi kalau udah ditakutin sama yang namanya Purba, oh tengkurap dia langsung begini. Rata. Sama ibu saya. Tobing juga. Ini beliau ini karena Sumbamar Hula-Hula. Oh, ini agak sama dulu Bung Karno dulu ya, Pak Kiai ya. Contoh. Agak takut sama Murba dulu kan. Nah, contoh kayak Ara Sirait. Maga Sirait kan tinggi itu, Bang ya. Sirait itu tinggi. Tapi saking tingginya karena hula-hulanya dia menikah bersumba sama Nababan. Maka kalau dia Sirait itu, dia punya menantu namanya Ara Sirait, diajak omong sikit pun sama Maga Nababan, dia pasti ikut luluh dan ngikutin apa kata Nababan karena sumba hula-hulanya ada di situ Mano. Dia bersumbah ke situ. Kuncinya Bang, arah gerakan Bang Ara ini pasti cari Nababan. Kalau dia lihat cari Nababan pasti ketemu itu. Atau mendapatkan arahan jelas dari Nababan. Tidak harus pandai Nababan. Pokoknya siapapun yang bermaga Nababan. Jadi agak nggak mungkin Bang Ara berseberangan sama Opung ini agak susah nih ya. Susah. Ya kalaupun terlihat berseberangan, aku begitu kan selama aku. Dah juga pasti. Salah pula. Mungkin beliaunya nggak mau ngomong. Ini kenapa? Jadi Jawa ke Batak lagi nih Bang. Lah, raja-raja penting di Indonesia itu selalu mengambilnya itu setiap mengambil keputusan selalu di hari 40. Hari 40. Hari 40. Lah, Rabu Pon itu bagian dari 40. Oh. Rabu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Kenapa? Hitung-hitungannya. Rabu itu 7. Pon itu 7, 14. 7 tambah 7, 14. Hari ini Rabu Pon 14. Ditambah dengan Kamis Wage. Kamis itu 8, Wage 4, 12. 14 tambah 12 berapa? 26. Tambah Jumat Kliwon. Jumat itu 6, Kliwon 8, 14. 40. Artinya? Pasti raja-raja penting itu akan ngambil keputusan di antara 3 hari ini. Kalau nggak Rabu Pon, Kemis, Rabu Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon itu. Berarti ini tanggal-tanggal penting. Tanggal-tanggal penting. Sudah betul nih. Judul kita ini udah benar. Sudah betul. Cuma kalian nggak paham aja kenapa pakai Rabu Pon ini seperti begitu. Maka harus ada hitung-hitungan. Makanya kita undang Pak Nusron di sini. Kan? Memberikan pencerahan. Itu ada hitung-hitungannya sendiri. Sudah benar ini Pak Tori kita. Termasuk Minggu lalu, Selasa, Rabu, Kamis. Itu juga hari penting.
Ada keputusan apa tuh hari itu tuh? Nah, Selasa, Rabu, Kamis kemarin juga lumayan, itu hari penting juga itu. Apa itu pentingnya? Ya itu masuk hari 40 juga. Oh, masa hari 40. Jadi selama 1 bulan itu ada sekitar tuh 2, 3, ada 12 kali. 12 hari yang hitung-hitungannya hari 40. Iya. Jadi kalau menurut orang Raja-raja Jawa. Raja-raja Jawa mengambil keputusan di hari itu. Iya. Pak Jokowi ini masuk dalam kategorisasi Raja Jawa juga nggak? Begini ya. Yang namanya Republik Indonesia ini kan kepala negara selain kepala pemerintah. Merangkap menjadi kepala negara. Betul loh? Iya. Betul kan, Bang? Sumatera, ya. Yang namanya kepala negara itu di mana-mana pasti mempunyai aura raja. Aura raja ya. Meskipun bukan raja tapi aura raja. Sabdo Pandito Ratu. Wibawanya itu ada. Coba lihat kalau tampil. Bedanya Pak Jokowi dengan Mahathir Mohamad. Meskipun mohon maaf ya, bahasa Inggrisnya bagus Mahathir Mohamad, Anwar Ibrahim, tapi aura kewibawaannya itu jauh. Tetap punya aura wibawanya Pak Jokowi. Karena memang kepala negara itu ruhnya ataupun kosmosnya raja itu nempel di situ. Ini menurut data survei apa data sur nih, Mas? Bukan data survei atau data sur. Kamu orang Jawa atau bukan? Jawa. Ya kalau kamu bukan orang Jawa nggak paham seperti itu, Nah, saya sarankan kamu pulang dulu ke Mbah Buyutmu sana, kamu nyekar dulu, kamu belajar dulu soal itu. Nah, itu dia. Kalau Iya, soal iya, itu, iya. kalau Jawa kamu orang sekuler Jawa kita, ngaku Mas. seperti itu. Belajar dulu itu. Iya. Mau sekuler, Ya. mau yang religius, semua mengenal konsep ini. Iya. Ya kan? Kalau memang mengaku dirinya orang Jawa. Tapi kan begini, Pak Yai, kita masuk ke kosmologi Jawa karena Ya. Pak Kiai Nusron udah Pakai, menyinggung. ya karena kamu judulnya pakai kejutan Rabupon. Iya, salah kita udah. Nah, mohon izin, Pak Yai. Dalam kosmologi Jawa ini kan raja ini adalah personifikasi alam semesta. Oh, Makanya ya. digunakan konsep paku alam, mangku bumi. Yang memangku alam dan yang menjadi poros dari alam semesta. Kalau di Batak itu jadinya poros perlindungan tuh. Poros alam Itu semesta. guyon. Dan, jadi kalau dia poros alam semesta, ya dia yang menjaga keharmonisan dan alam semesta ini nggak boleh goyang-goyang. Betul. Nah ini Pak Jokowi ini sekarang lagi Memainkan bergerak. apa nih? Bergerak kanan Loh, kiri, bergerak yang kanan kiri. namanya raja itu, ya kan, raja itu pasti akan batuknya aku akan berdampak terhadap kosmos alam. Iya. No. Karena itu saya yakin dalam konteks pemilu tahun 2019 ini, ya kan, jangankan kok sikapnya Pak Jokowi ke kanan atau ke kiri, Pak Jokowi dehem berdampak terhadap suara Jokowi rakyat yang pemilu nanti. 2024 ini ya. Akan berdampak terhadap 2024. Nggak perlu ke kanan kiri tuh, Mas. Dehem aja udah. DM-nya udah berdampak. Minggu ini kejutannya adalah, ya kan, di Rakernas kemarin Pak Jokowi mengasihkan gestur itu kepada jagonya Bang Pandan Ababan lewat Rakernas PDIP dengan statement kalimat nanti kalau sudah dilantik langsung, itu langsung jagat kosmos berubah. Ya kan, seakan-akan udah muncul wajahnya Bang Padama Baba, nak lihat bercerah. Sukacita ini, tanda-tanda alam kemenangan ada di ini itu. Sebagai ketua One Team Cuma Press. sayangnya waktu itu pidatonya itu tidak dipidatukan pada hari 40. Karena hari Senin belum masuk hari 40. Bobotnya kurang. Jadi Bobotnya kurang. Dampaknya tadi ya. Bobotnya kurang, sayangnya. Bobotnya kurang Mas Meskipun Tori. substansinya udah masuk. Substansinya dahsyat kalau itu disampaikan. Coba lihat. Ingat-ingat, Pak Jokowi mengumumkan kabinet pasti hari 40. Kalau nggak sempoyongan. Melantik Ya. kabinet baru pasti hari 40. Catat semua. Bingung deh bikin headline kan. Ya kan hitung-hitungan dari 40. Jadi itu pidato semua. kemarin substansi kuat, bobot kurang. Waktunya
tidak didukung dengan kosmos waktu pada pas hari 40 itu. Harusnya di hari Rabu, Kamis Rabu. atau Jumat ini. Ya, atau kalau minggu lalu, Selasa, Rabu, Kamis. Atau kalau minggu depan, itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ada hari-harinya tertentu. Nanti kalau kamu tahu tanya soal ini, datang ke rumah saya bawa gula. Buat apa gula Pak Kiai? Loh, kalau belajar ilmu ini kepada orang tua Jawa harus bawa gula, Pak. Bawa gula pasir sama bawa. Kalau gratisan nggak bisa. Sajet. Bawa pisang, Mbak. Bawa pisang juga kalau Antaran. bawa antaran. Kalau hanya gratisan nggak bisa itu. Jadi gini, panjang lebar tadi. Sama beras, Gus. Ya, panjang lebar tadi Nusron sampaikan, apalagi menyinggung saya sebagai orang Batak. Kita juga punya tanggal-tanggal itu juga punya keputusan yang paling baik juga punya. Justru kekuatan Indonesia ini masing-masing secara kultural punya karakter, punya kebiasaan yang kemudian membuat teguh. Inilah yang menyatukan kita Indonesia ini. Ini kalau sama Pak. Inilah yang membuat kita tidak bisa pecah, gitu loh. Artinya lo kalau cerita Gajah Mada itu kan mukanya 4 persegi. Ya. Tapi Ya Samsung. kan? Jadi kalau dengar Samsung. cerita waktu Hayam Wuruk, kemudian dengan pengawalnya ini, kemudian datang Hayam Wuruk, Gajah Mada. Mada itu konotasi bahasa Batak, kaulah. Wow, Gajah Mada. Jadi orang bikin Gajah Mada itu orang Batak. Padang juga ada mada, Bu. Di Padang tuh mada tuh artinya nakal. Iya. Pantesan wajah Mada di kantor kepolisian kalau nggak salah ya. Itu kan agak-agak ini kan tegas, wajahnya tegas. Nah, jadi kembali ke tadi, pemahaman pengertian baik tanggal, bulan, kemudian melihat itu saya nggak tahu suku-suku lain ya. Sama seperti yang dikatakan Nusron tadi, di Batak juga yang begituan kuat. Gitu loh. Hari baik. Hari baik ini Jadi tanggal berapa? pidato Pak Jokowi tadi itu bobotnya itu ya. Apa ya? Kata Pak Kiai Nusron. Itu tergantung lihatnya dari mana. Kalau di Batak gimana? Bukan, Pak kalau Seperti? kita melihat udah langsung isinya. Substansinya tadi. Jadi tidak lagi hari kapannya. Orang hari bertempur, masa nunggu mundur. Kayak itu misalnya. Kau Ganjar Ya. bukan kau, kan gitu kan. Bukan apa yang disampaikan Jokowi dengan terus terang aja itu betul-betul bukan main. Dalam arti kata begini ya, saya nggak tahu pendapatnya Adi. Dia bicara nanti selesai pelantikan, Hari pertama setelah dilantik. hari pertama setelah dilantik langsung kerja. Maka sekarang persiapkanlah. Di situ sebenarnya statement dia ini yang presiden. Tapi kan Jadi dengar dulu. Jadi kalau ada relawan-relawan Jokowi nggak bisa nangkap ini lagi, memang IQ-nya. Jadi IQ-nya nggak nyampe gitu loh. tapi kan dilantik nih banyak kok, Bu. Lo dengar dulu. Ya kan Pak Nusron anggota DPR juga dilantik Pak Nusron nih. Ngomongnya itu dalam konteks ada yang bilang gitu. Jangan-jangan mau dilantik Menteri Pertanian. Ini maksudnya dilantik itu sebelumnya dia kan bicara calon presiden. Ya kan Ganjar. Ya presiden. Pung, tapi kenapa Pak Jokowi belum setegas itu? Misalnya ketika Pak Jokowi betul-betul mendukung Mas Ganjar, kan harusnya mari, ayo kita teriak Ganjar. Sudah Menang. di Gelora Bung Karno sudah menang. Udah lebih dari cukup itu. Ini tergantung kelasnya kadernya ya. Kalau untuk PDI Perjuangan udah cukup. Udah cukup itu. Itu sangat tegas, sangat betul jelas gitu loh. Jadi maka PDI Perjuangan itu tidak bergeming, tidak ada tergoda kalau kemudian ada mengatakan, wah Jokowi menaruh perhatian kepada sana, Jokowi beralih dari Ganjar. Gak ada cerita. Tapi itu Bu, kan orang menangkap tanda-tanda ini. Orang melihat Kaisang jadi ketua umum PSI ini juga udah agak lain ini Bu. Agak lah. Orang kasih kesempatan cari pengalaman. Lah, kan satu keluarga di PDIP kan ada. Oh, nanti aturan satu udah keluarga. Itu satu keluarga kalau tidak berdiri sendiri, tidak, dia masih udah berkeluarga. Kalau nggak berkeluarga, anak dalam tanggungan ya nggak boleh. Oh, berarti kemarin itu penyerahan kartu KTA anggota PSI di rumah kader PDI dong kemarin. Ya boleh aja. Itu indahnya Indonesia. Iya. Aduh. Baru paham
Itu indahnya. Besok kalau ada kader P3 mau penyerahan KTA, saya Di rumahku di boleh. rumah Opung. Atau Numpang. Golkar, kader Golkar di rumah Dia Opung. tidak menangkap semangat ukhuwah. Mantap kali. Opung ini bagian juga. Nah, Opung, jangan-jangan kayak Sangga PSI itu takut dibilang anak kemarin sore juga itu. Nah, iya, anak ingusan. Ya kalau itu kita kasih tahu ada ingusan, kita tegur, kita inikan gitu. Nah, seperti sekarang misalnya kita lihat orang pada masa mudanya punya banyak punya story. Punya banyak heroisme. Ya. Saya bukan mau mendramatisir. 22 tahun saya sudah diculik, dihantam pakai popor senjata, dimasukkan penjara. Karena saya pimpinan Universitas Bung Karno. Taufik Kemas juga ditangkap, ketua GMNI. Ketua GMNI Palembang. Disitulah jadi friend, di ya. penjara sama saya. Friend, di situ. Heroik dulu kita waktu muda. Jadi jangan dipikir anak muda sekarang. Berilah anak muda. Nenek moyang kita juga pernah anak muda kok. Anak muda masing-masing kita punya kesempatan. Siapa yang bilang Opung nggak pernah anak muda? Bukan nggak pernah anak muda, tidak mengerti. Paham. Enggak, aku temui itu kalau ada yang ngomong Iya, Opung nggak pernah ini. Udah kan. selesai, Udah selesai. Ada yang bilang juga karena Opung lah kita jadi tertantang untuk membuktikan bahwa anak muda ini bisa memimpin. Nah, ini kan Opungnya gimana? Ya, Dan ada Pak Torik, satu kebanggaan kita Pak Torik. Apa itu? Ada foto Opung di baliho di Ketua Dewan Penasehat Masyarakat Pemilih Ganjar Sumatera Utara. Ada foto Opung jadi baliho dan foto yang dipakai itu yang di acara kita ini. cuma beda 2 cm Ganjar gedenya. Ada nggak fotonya nih? Ada nanti Nanti kita carikan. Jadi pemilihnya ada penasehatnya. Ada. Jadi menasihati untuk memilih Ganjar. Ini ada satu etika. Gimana? Kalau kita bergurau, mengganggu, hanya satu yang nggak boleh diganggu. Apa itu? Cari makan. Nah kita lagi cari makan, ganggu. Ayo makan dulu ya Opung. Sambil dinikmati pisang goreng. Gimana Adipre melihat Opung ini yakin betul dengan Pak Jokowi kemarin tuh solid. Salah kau. Hakul yakin. Ada kiai di sini. Tapi saya sekali lagi, selama Pak Jokowi itu pidatonya tidak di hari 40, Mantap ini. ya kan dalam kosmos Jawa, tetap itu belum mempunyai pengaruh yang kuat. Hari ini Belum sebuah titah yang sebenarnya. Karena titah raja yang sebenarnya itu hanya diberikan pada hari 40. Mau saya bacakan hari-hari 40 itu? boleh. Dalam 1 bulan, Ya. ada 12 kali. Selasa Kliwon, Rabu Legi, Kamis Pahing, minggu lalu. Minggu ini, Rabu Pon, Kamis Wage besok, Jumat Kliwon sampai Jumat. sampai Jumat ya. Ya. Terus jeda minggu depannya lagi Jumat Pahing, Sabtu Pon, Ahad Minggu Wage. Oh, Minggu Wage. Oh, makanya Sabtu depan acara Projo itu ya kali. Bisa jadi. Terus minggu depannya lagi ada lagi Sabtu Kliwon, Minggu Legi, Senin Pahing. Minggu depan di hari apa kalau minggu depan ya tadi? Pokoknya itu Jumat, kayak Sabtu, hari Minggu. itu. Dengan lain mempelajari orang Jawa. Mungkin Dan orang Sabtu Jawa. Pak Jokowi akan berpidato di Acara Rakernas Projo. Rakernas Ingat. Projo. Pak Jokowi pasti akan menyampaikan titah-titah penting di hari-hari itu. Dan ingat ya, yang namanya perubahan hari, Makan dulu. ya kan, perubahan hari, bagi orang Jawa itu bukan tengah malam, Jam Tapi- 3. habis asar. Jam 3 kan? Nah, jam 3. Nah. Kalau orang Islam, habis maghrib. Maghrib. Itu udah ganti hari jam 3 tuh. Udah ganti hari, udah dihitung. Maka berkali-kali Pak Jokowi pengumuman kabinet reshuffle, ya kan, akan dilantik. Katakanlah Senin Pahing dia dilantik, diumumkanlah. Ahad sore atau apa diumumkan terus dilantik. Tapi pernah juga dia sial apa itu? nanti kabinet. Hari apa? Nggak tahu aku harinya, tapi ditangkap menterinya. Satu dari kami, Mensos, satu dari Gerindra. Oh, yang mana itu? Iya, Tapi menteri, itu menteri tetap- lo bukan, artinya sial juga dia. Tapi tetap Gitu itu loh. waktu pelantikan kabinet rame-rame dulu itu. Itu hari 40 saya itu. Kalau perkara sial itu bukan masalah sial Pak Jokowinya.
menterinya yang terlalu aktif. Lupa. Temennya Opung. Lalu Yang punya marga juga itu. Iya. Dia punya marga juga itu. Nah, ya kan? Iya, cool. Udah. Cool. Tapi selama ini mengambil keputusan selalu di hari-hari itu. Oh. Jadi pokoknya bagi apa Yai pidato kemarin itu apa? Berarti lip service Maknanya saja. bagus. Substansi oke. Tapi belum bisa bergema ke alam karena harinya kurang pas. Oh. Buktinya, Paling tidak sudah gentayangan. paling tidak. Buktinya apa? Orang kayak model saya ini kan Jokowi garis keras, bos. Mantap, siap. Oh, garis keras kita, bos. Kita rela dipecat oleh Pak Ical dulu demi Pak Jokowi, bos. Iya. Tapi hari ini belum tergetar ke sana karena harinya belum pas juga. Oh, pidato kemarin tuh nggak menggetarkan. Belum. Ya? Untuk Jokowi garis keras nggak menggetarkan. Belum. Pada saat Rakernas kemarin. Belum, tapi wah ini memang ada tanda-tanda ya, tapi menggetarkan belum. Bahasa Opung gentayangan dulu barang ini. Bentayangan dulu. Tondo-tondo. Nah, tapi nanti siapa tahu tiba-tiba Pak Jokowi pas hari 40 pidatonya bes ke yang tempat lain. Kita kan belum tahu. Karena lagi-lagi yang namanya ini karena judulnya adalah kejutan di Rebu Pon. Hari Raja Jawa itu akan mengambil keputusan di hari-hari penting pada hari hitung-hitungan Jawa, yaitu hari 40 seperti tadi yang saya sebutkan. Termasuk juga, bos. Bapak lihat Presiden Indonesia dari Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Habibie, siapa lagi? Megawati, SBY, termasuk Jokowi hari ini. Weton hari lahirnya ada semua pasti hari ini semua. Hari Coba 40. bacakan. Baca kasih dulu. Wetonnya. Apa? Ya tadi hari 40 tadi Oh, tadi saya 40. sebut tadi itu. Itu tadi. Hari 40 itu. Semua Berarti presiden. orang-orang Hampir semua beruntung ya? presiden. Ganjar gimana Ganjar? Ganjar ada nggak? Coba hitung. Pokoknya nanti yang sudah terpilih ya, itu Nggak. adanya di sini Dari semua. 3 capres ini yang paling wetonnya agak sama sama. Aku belum lihat. Coba kita bisa cari tahu Aku nih. belum lihat. Kita cari tahu. Ayo. Aku belum lihat. Kalau kita cari tahu nanti langsung dihitung ya. Ya kita hitung. Boleh ya? Kita hitung. Nah, ini menarik juga nih Pung. Ini kalau tadi kan Jokowi garis keras ini nggak bergetar. Belum. Ini kayak tergambar dari jaketnya Pung. Ah. Nah, ini pakainya FIFA Iya. U20. Batal. Bos, termasuk Opung biasa pakai baju merah. Kenapa jadi udah warna-warni? Jangan Malah- Opung pun yang ragu sekarang. Malah aku yang merah ini hari ini, Bung. Kan? Iya. Gimana menurut Udah, pendapatan nggak Opung? bisa. Mas Ganjar 28 Oktober 68. Harinya apa itu? Aduh ribet. juga. Harinya, jangan tanggalnya, harinya. Ah, di Kalau pre ada- kasih dulu. Tadi Pre gimana Ini. liatin ini? Ah. Dua Pidato, ini nih. pidato. Menggetarkan atau ya kata Opung ya udah jelas. Kalau kata Mas Nusron, kata Pak Kiai, Tapi ini kan itu ditangkap orang Jawa. Iya. Orang Batak lain lagi, orang Makassar, Madura lain lagi. Iya kan ini kan dari perspektif kejawaan Iya, judulnya kejawaan. Opung. Iya. Ya, tapi pemilih Pak Jokowi paling banyak itu adalah orang Jawa. Iya. Nomor 2 orang Batak, betul. Jadi kunci kemenangan Pak Jokowi 2 kali pemilu, bos. Ah. Ada 3. Lu cari dulu itu. Betul nggak, Pak? Jawa, NU, Nah. Batak. Oh ini kuncian-kuncian Kunci semuanya hari ini nih. kemenangan. Coba lihat. Ya kan? Ini Jawa NU Batak nih sini nih. Kenapa ada Gua baru- yang bikin kalah Sumatera Barat nih kan? yang menjadi kunci kemenangan Pak Jokowi, coba. 2 kali pemilu. Iya. Coba lihat. Hah? Jawa Tengah, Jawa Timur. Isinya orang Jawa. Nah, nih. Mas Ganjar Senin Wage. 28 Oktober 68. Sebentar, Ya, saya lihat. Pak Prabowo. Sembari yang itu. Senin Wage, di pre. Senin, Wage 28 Oktober 68. Senin Wage. Dicak dulu. Yai. Senin Wage tidak masuk dalam hari 40. Waduh, tidak masuk. Senin itu 4, Wage itu 8. Senin Wage. 12. Senin Wage. Belum masuk, bos. Oke, Mas Anies ya. Senin Wage belum masuk. Wah, kalau Pak Prabowo Ah. 17 Oktober Rabu Pon 51. Rabu Pon masuk. Oh. Hari ini Rabu Pon. Rabu itu 7, Pon itu 7-14.
Kemis Wage 12, Kemis 8, 26, Wage Jumat Kliwon 14, 40. Itu tergantung setelah jam 3 lahirnya apa sebelum jam 3. Pokoknya kalau dia ada itu Kan masuk. ganti hari, Bos. Iya. Hari kan Inilah. masuk Kemisnya kan udah masuk. Iya, ya, Rabu Pon. 3 hari Ini itu. ya. Tapi Nih, ini kalau kan Mas Anies Rabu Kliwon 7 Mei 69. Rabu Kliwon tidak masuk, Bos. Oh, berarti cuma satu nih. Dari Tidak masuk, Bos. Mana, Bos? ini Sky Data juga. Data, Be. Saya kan Anda tanya soal Iya, iya, Jawa iya, ini benar. coba. Dan coba hitung mulai dari Presiden Soekarno, ilmu perbintangan. Presiden Soeharto, sampai Presiden Habibie, sampai Gus Dur, sampai Bu Mega, sampai SBY, sampai Pak Jokowi. Lahirnya pasti di antara 12 hari ini. Ini data langit ini Pak Yai ya. Data bintang. Buka aja. Ya, kalau yang survei data bumi kan, Earth sur- data kan, ini Sky Data ini. Survei itu kan metodologi yang sudah pernah salah. Tapi Bos, ini yang membuat survei ini bukan Burhanuddin Tadi. Mutadi. Adipre bukan juga. Bukan Adipre, ini yang membuat Sultan Agung Hanyokrokusumo, pendiri kerajaan Mataram, Mataram. yang menjadi kosmos Indonesia hari ini, yang melahirkan Hamengkubuwono, melahirkan daripada Pakubuwono. Pakubuwono, ya kan, melahirkan Ki Hajar Dewantoro. Jadi hasil tadi apa yang Rabu Wetonnya weton di antara presiden. Hah? Weton presidennya di antara 3. Rabu Pon tadi. Rabu Pon tadi, Iya. Prabowo. Menurut data yang Anda saya sampaikan loh. Ya, ini kan dia nggak menganalisa juga, mencocokkan aja. mencocokkan Belum aja. tentu ya kan. Belum tentu. Kalau nggak terbukti ya berarti kali ini Kalau ramalannya nggak terbukti, Sultan Agung berarti kurang tepat. Ya, siapa tahu terjadi perubahan kosmos karena ibu kota pindah ke Kalimantan. Sehingga kosmosnya sudah berubah, tidak lagi kosmos Jawa. Ayo, Dokter Adi dulu, Dokter Adi dan Dokter Adi. Kalimantan. Iya, kita kan Dokter nggak Adi. ngerti. Dokter Adi melihat Dokter Adi Pre, kasih Jokowi dulu. kemarin. Iya. Pidato. Tambah Diskusi begini kan berasa hidup di zaman kerajaan-kerajaan Jawa sebenarnya. Sementara dunia semakin modern. Kalau hanya Prabowo yang masuk dalam kategori hari 40, mestinya sejak 2014 yang lalu jadi presiden. karena lawannya 40 juga. Mestinya ada 2 presiden tadi Karena tuh. Jokowi lawannya 40 juga, lebih kuat karena apa? Jokowi Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Nggak, ini tadi tapi kalau kata secara inilah ya, bicara Iya. kembali ke bumi lah ya. Tadi Mas Usron mengatakan bahwa banyak juga Pak Jokowi itu belum terlalu firm, Nah, belum menggetarkan. belum menggetarkan. Itu kan artinya belum. Ada aja akan masuk ke wilayah Primbon ini, Rumi. Iya. Kalau di lampu merah itu kita nerobos itu belum hijau-hijau kali lah. Gitu. Tapi begini memang politik di Indonesia itu kan tidak pernah lepas dari politik Jawa, Pak. Sekelas Ben Anderson aja kan nulis satu judul buku yang menurut saya cukup luar biasa. The Idea Power of Japanese Culture itu kan fenomenal ya. Bagaimana kultur politik Jawa itu dipakai juga oleh Soekarno untuk menerapkan sistem politik NKRI. Jadi yang dipilih itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara liberal yang sekuler dan terbuka gitu loh, Bang. Itu nggak bisa dibantah. Orang Jawa memang punya keyakinan-keyakinan. Saya ilmu Jawanya itu taken for granted, tidak sedetail Gus Nusron. Ditanya satu persatu ini hari 40 dan seterusnya. Saya masuk pesantren itu hari Rabu Pon. Saya masuk SD itu Jumat Kliwon. Itu dianggap hari bagus. Jumat Kliwon. Ya, Bagus. dianggap hari bagus. Jadi memang dalam banyak hal karena ada asimilasi antara budaya Jawa dengan Islam. Jadi orang tidak pernah bertanya apakah ini penanggalan Islam ataupun perbintangan Jawa, itu nggak penting. Tapi memang hari Rabu, kemudian hari Senin dan Jumat itu dianggap hari-hari penting, hari-hari yang cukup sakral. Biasanya orang yang lahir di tanggal itu dia punya keunikan, dia punya diferensiasi, dia punya karakteristik dan kewibawaan yang kemungkinan besar dia akan jadi leader. Kalaupun tidak jadi pemimpin, dia biasanya dianggap sebagai orang yang punya potensi untuk sukses, Pak. Makanya di kampung saya tuh di Surabaya bagian timur kira-kira begitu, rata-rata yang masuk pesantren hari Rabu. Kalau tidak hari Rabu, di hari Jumat pilihannya. Iya. Tidak ada hari yang lain. Itu keyakinan ya. Jadi wajar kalau kemudian per hari ini Rabu Kliwon itu dianggap sebagai hari sakralnya Jokowi. Rabu Pon. Ya Rabu Pon maksud saya, itu kan tempat lahirnya Jokowi. Termasuk misalnya kalau dalam tradisi politiknya Jokowi memang keputusan-keputusan politik strategis itu Rabu Pon salah satunya. Meski dalam reshuffle kabinet yang terakhir itu kan sebenarnya bukan Rabu Pon. Itu melenceng dari kebiasaan karena mungkin ada persoalan teknis. Itu artinya
sekalipun ada penanggalan bintang seperti ramalan-ramalan Jawa yang kita akui, itu tidak otomatis 100% diamini. Ada juga melenceng, ada juga yang sesuatu yang tidak tepat sasaran seperti yang sudah disampaikan oleh Opung, Gus Yusron dan seterusnya dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan apakah Jokowi firm atau tidak ke PDIP ataupun Ganjar, ya mungkin di pembicaraan di luar yang kita tidak pernah tahu, di pembicaraan elit, ya seakan-akan Jokowi ini kan masih mendayung di antara Ganjar dan Prabowo. Tapi kalau yang tampak di permukaan kemarin, misalnya di Rakernas PDIP, seakan-akan itu adalah hakul yakin. Kalimat Pamungkas, betapa Jokowi kan merasa nyaman betul. Di antara sekian banyak acara PDIP, rasa-rasanya di Rakernas itu memang sepertinya Jokowi sudah mulai kelihatan seperti at home. Kalau sebelumnya kan agak kaku, agak jarang senyum, bahkan bicaranya juga tidak terlampau lepas. Bahkan kemarin muncul kan secara eksplisit dalam pidatonya, saya sempat berbisik ke Pak Ganjar. Nah, itu saya kira bocoran-bocoran yang secara definitif, secara perlahan sebenarnya Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa hati dan pikirannya ada di PDIP dan tetap pastinya bersama Ganjar Pranowo. Tapi bisa juga pernyataan Pak Jokowi itu semacam untuk menghentikan ketegangan dan tensi politik, karena tak lama setelah itu kan Kaisang masuk PSI yang menurut terawangan kita yang dari jauh sudah dong. Udah enggak. Kaisang masuk PSI dulu, jadi ketua umum, maksud saya baru begitu. Rakernas. Ya. Maksud saya begitu, Kaisang masuk PSI, baru kemudian ada Rakernas. Ya. Jangan-jangan Pak Jokowi yang bilang ada bisikan ke Pak Ganjar ini sebagai upaya untuk mengamputasi, supaya tidak ada ketegangan manuver politik yang sudah dilakukan oleh anak Pak Presiden, Mas Kaisang itu. Kalau mau jujur, siapa yang tidak mendidih darahnya? Anak Presiden, kemudian masuk ikut partai politik yang lain. Opung di pura-pura tak mendidih aja, tanduk-tanduknya keluar. Cuman sepertinya ditahan betul oleh PDIP supaya tidak ada resistensi, supaya tidak ada serangan-serangan agresif, karena itu dianggap tidak penting. Tapi kalau mau jujur, ini kan semacam dalam tanda kutip kecolongan. Ini apapun judulnya anak presiden, Pak. Sekalipun Kaisang ini punya kakak sendiri di luar tanggungan presiden, tapi kan garis keturunan politik Jokowi ke bawah itu adalah PDIP merah gitu. Kalau yang kemudian tidak satu jalur itu misalnya kader PDIP yang lain, nggak ada soal. Ini anak presiden, anak raja dalam tanda kutip. Ini yang saya kira jangan-jangan memang pernyataan presiden dalam konteks itu di Rakernas sebagai bagian untuk mengurangi tensi dan ketegangan-ketegangan teman-teman PDIP. Yang hebat bagi saya adalah sikap politik dari teman-teman PDIP yang biasanya agresif gitu ya, bahkan intimidatif, memberikan statement-statement melihat manuver Kaisang. Tapi kok rasa-rasanya tanduk-tanduknya ini nggak muncul lagi, Opung. Ini ada kesabaran revolusioner yang sepertinya dimandatkan oleh Megawati kepada kadernya, bahwa ini adalah persoalan biasa-biasa saja. Ini jawabannya, biar jangan jadi teka-teki. Kita akan merasa gawat, merasa genting dengan Kaisang ke itu. Habis itu diikuti sekian DPC membubarkan diri, sekian DPD ini. Wah, itu baru genting. Kalau hanya begini-begini aja, nggak ada pengaruh. Biarpun anak presiden gitu loh. Iya kan? Sama dengan Budiman Sujatmiko itu. Ya, betul. Begitu dia berhenti, langsung di Kediri, DPC Kediri bubar, mengikut Budiman. Setelah kemudian di daerah itu baru betul-betul. Ini kalau kita bicara dalam permainan politik daripada partai. Nah, kalau bukan kita mengatakan tanduk kita nggak keluar segala macam, ya memang kelas dia masuk itu bukan kelas yang kemudian punya pengaruh yang begitu besar. Ya Budiman bukan darah biru, ini anak presiden. Bukan, nggak maksud aku parameternya. Akibat Kaisang itu maka Solo setengah DPC Solo Pindah. Wah, kalau itu Menyerahkan KTA. menyerahkan KTA. Pindah KTA lain. Seperti Nusron, tegak lurus Jokowi. Ya kan? Tadi iya dong. tegak Nah, lurus ini Jokowi. biar aku apakan aja di other side Iya. dari koin itu. Kalau itu mungkin iya ya, tapi kan kita kan bukan orang partai, mencoba untuk menerawang dari jauh. Memang pakai logika umum rasa-rasanya memang agak nggak nyaman dengan manuver ini. Agak nggak nyaman atau ketegangannya jadi lebih Betul. naik eskalasi. Makanya pidatonya sangat mesra jadinya. Ada Jangan pikiran dan begitu. seterusnya. Kalau saya memaknainya sebagai orang lain nggak begitu. Ini menandakan bahwa PDIP sudah mulai mengalami proses pendewasaan. Ya itu kan hak politiknya Mas Kaisang. Emang belum dewasa selama ini dia?
Kalau dulu kalau kejadian seperti ini tadi disampaikan zaman dulu digeruduk bener, digundang bener pakai banteng gaya lama dulu itu zaman kalau Bang Panda masih di DPR dulu. Begitu, tapi ini udah mau ngalah. Dulu opung gitu ya? Iya, Mas, kalau ya? dulu ada DPR. begitu. Coba Ada kasih cerita dulu opung dulu DPR gimana? Wah, lain cerita udah paling ngeri pokoknya. Terus dulu. Betul lah Bang itu Bang? Iya. Mengalami pendewasaan ini sudah. Jadi ya sudah, itu hak politiknya yang bersangkutan. Begitu, yang penting nggak membawa teman gitu Bang. Ya gitu Bang. Dan itu tidak ada. Oh. Tapi relawan-relawan Jokowi kan Mas Kaisang hari pertama ya setelah dilantik kan ini kan roadshow ke Betul. organisasi-organisasi Dan relawan kan. itu info yang kita terima juga. Hah? Kecamatan mana? DCT-nya itu dibongkar DCT Di PSI Surabaya untuk Timur. memasukkan relawan-relawan Madura. Pak Jokowi ini. Surabaya Timurnya. Ada itu. Ya, Salah satunya istilah Valdo lain Maldini. dari Madura, kawan. Oh, itu udah lama. Kalau ini ada PSI ya. Anu koyak. Iya betul. Anu koyak. Itu Mas itu gimana tuh? Kalau relawan-relawan Jokowi itu ya. gimana kan? Hanif. Setelah jadi Mas Kaisang juga keliling ke Dengan relawan-relawan. pernyataan Jokowi di Rakernas Juhe, itu, Juhe. saya Juhe. yakin dan Amin. percaya Amin. relawan-relawan itu sudah mempunyai kiblat yang jelas. Amin. Yang belum berarti IQ-nya kurang. IQ-nya kurang. Dewaris. Artinya udah punya kiblat yang jelas gitu loh. Tidak lagi terombang-ambing. Ures juga dulu. Tidak juga mengatakan tunggu nanti dibisik-bisikin Jokowi gitu loh. Yang bilang Pak bisik Tiwi. itu Pak Jokowi. Iya. Pak Panji. Nggak usah lagi Panji ketuain dipilih. Ini obrolan Anda suara masuk loh kan. Oh, iya. Iya. Jadi rahasia-rahasia. Karena nanya Surabaya bagian timur Iya, mana? iya, tanpa di tapping itu masuk di suara Anda. Lanjut Bung. Nah, jadi kembali lagi kita lihat percaturan politik sekarang, apalagi dengan pidato Jokowi itu, isu-isu bahwa Jokowi memberikan hati kepada Prabowo itu sirna, hilang udah. Dengar Apa? dulu. Memberikan belum selesai Bang. Enggak, dengar dulu. Jangan begitu, Loh, belum ini selesai. bukan ini Kasih subjektivitas saya, keyakinan saya, Jangan dulu, Mas. pemahaman saya gitu loh. Tapi spanduk sama baliho Jokowi dengan Prabowo makin banyak itu, Bung. Bagus itu, tambah banyak. Jangan- menunjukkan bahwa tidak punya kemampuan kekuatan sendiri, harus tergantung orang. Oh, maksudnya Prabowo nggak punya kemampuan. Loh, iya, menunjukkan kalau dia begitu, dia populer kalau dekat dengan Jokowi. Kalau dengan Jokowi, saya pikir maksudnya enggak itu, Oh. gitu loh. Di mana Itu tuh? bisa diartikan ke situ. Ya semakin banyak Mas loh. Adi, Semakin jangan diamplifikasi. terus spanduk baliho Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ada juga Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Banyak juga kan? Banyak. Ya. Iya. Oh, kalau Pak Prabowo dengan siapapun banyak, Pak. Di TB Simatupang ada Prabowo dengan Yusril. Seberangnya PKS banget, agak nyerong dikit. Mas Ganjar juga banyak. Nanti Di pasar kalau- Minggu ada Mas Ganjar sama Mas Di- Hinton berdua. Sama Erik. Minggu depan atau suatu saat pas di hari 40. Masuk lagi nih Pak. Ya kan kalau tiba-tiba Pak Presiden pidato di depan acaranya Pak Prabowo. Hari 40 itu kapan tuh? Ya kan. Yang tadi Ya tadi itu. saya sebut tadi tiba-tiba saya ngomong begini. Nanti Pak Prabowo begitu sudah melantik anggota kabinetnya gantian dibalik. Oh, kalau ada kalimat begitu lagi. Kalau kemarin kan kalimatnya kan begitu dilantik jadi presiden langsung kerja Nggak ada nangani. presiden. Nggak ada Begitu presiden, dilantik dilantik. langsung Besok mikirkan ada- ketahanan pangan. Kan bisa jadi Ganjar Pranowo kan pernah jadi pimpinan Komisi 4 dilantik menjadi Menteri Pertanian kan bisa jadi. Nusron, kalau kita jeli, Ya kan bisa jadi. Nah, dengar dulu, tidak dengar dulu, terjadi, Bang. tidak terjadi itu. Jokowi bicara di tempatnya Prabowo Gerindra nggak terjadi itu. Jokowi juga punya disiplin, dengan Rakernas itu dia sudah terikat. Dengan Rakernas itu dia sudah punya lebih disiplin, gitu loh. Menurut keyakinan saya. Gitu Coba loh. kita lihat aja kalau gitu Bang. Iya. Kalau tiba-tiba pas di acara apa tiba-tiba ada ulang tahun Gerindra atau ulang tahun PAN atau ulang tahun Golkar nanti Selama hari 40 ini ya. ya tanggal 20 untuk apa pas di ini tiba-tiba presiden pidato ada Pak Prabowo di situ topik tentang apa misal percepatan pariwisata atau apa nanti begitu mengatakan nanti Pak Presiden begitu sudah melantik anggota kabinetnya saya titip kalau bisa langsung begini melantik anggota kabinet loh. Enggak, dan itu ada Dia bilang maksudnya presiden ke siapa? Hah? Presiden siapa?
Ya Prabowo lah pasti. Ya udah pasti indisipliner dia. Kalau dia ngomong begitu. Iya, dia indisipliner. Kita tegur dia, Jokowi. Kalau dia begitu, Kita kalau- kasih surat peringatan dia sebagai orang partai. Oh gitu. Oh iya dong. Berani kasih peringatan. Ya, kenapa nggak berani? Dan kalau dia pidato sebagai presiden, Apanya? dia sebagai pidato sebagai presiden Dia kepala dan nggak mau lagi dia. Jadi PDI Perjuangan siap memberikan surat peringatan kepada Presiden Jokowi, Bung. Kalau dia mengambil satu kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Loh, pertentangannya di Misalnya, mana? dengar dulu. Dia sudah ngomong di Rakernas. Ini mau Jelas. historik ini masalahnya. Dengar dulu. Dia sudah jelas ngomong di Rakernas. Bagaimana dukungan yang penuh terhadap Ganjar. Kemudian dia sudah ngomong di Rakernas itu mengatakan nanti begitu dilantik. Itu sangat lugas, ya kan? Nah, apalagi di luar itu? Gitu loh, dengar loh. Kalau ada lagi di luar itu bukan Jokowi yang saya kenal. Gitu loh. Makanya. Tapi surat peringatan akan keluar tuh. Kalau tadi misalnya nanti, kan misalnya di hari baiknya Mas Gini, Isro tadi, Mas, tiba-tiba ini ada ulang tahun Gerindra ini. nggak usah, minggu depan. Di hari kan minggu depan Hari tanggal baiknya Rakernas Jumat, Projo. Sabtu, Minggu. Ya. Sabtu Minggu tuh ada Rakernas Projo yang akan mengumumkan calon presidennya yang katanya P. Mr. P. Mr. P. Wakilnya Mr. G. Mr. G. Katanya. Oh, PK dong. P. PG, duet PG. Partai Golkar. Papa. Duet Papa. Ini apa Papa. lagi? Petrus. Gini dia. Terus terang aja ya, cara-cara menganalisa begitu menyakiti hati PDI Perjuangan. Lo enggak ini. Lagi dengar dulu membuka Ganjar jadi wakilnya. Itu tadi PG. Iya, kan Gitu. tahu itu kata Bisa apalagi Gibran. Bisa apalagi ya? dengar dulu Bisa apalagi Gus Nusron. dengar dulu apalagi Gibran menyakiti hati kita. Bisa gopur. Iya, dia kader kita kok. Iya. Gibrannya Pak Sekjen bilang Nggak mungkin. Mas Gibran udah ngasih tahu. Oh iya, Mas Kalau Gibran dari katanya kita. sudah cerita, sudah sudah matur cerita. ke Ibu Ketua Umum bahwa beliau dipinang oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo. Menurut Mas Hasto. tapi tidak mau. Ada jangan nggak lengkap. Tidak ada kalimatnya, nggak mau. Nggak ada kalimatnya. Menurut detik nggak ada kalimatnya. Iya di Dari cerita Hasto, Pak Sekjen nggak ada. Nggak ada. Kecuali kalau detiknya nggak mau ngutip, berarti salahkan redaktur detiknya. Nggak ada kok kalimat belakangnya nggak maunya nggak Nggak ada. ada. Maturnya sudah. Loh, tuh. Nah, sudah matur ya ada Mas Hasto kalau nggak salah ya ngomong. Iya, bukan begitu Pak Tarik ya? Betul. Ini aja pun nggak ada budi pekertinya begini. Oh. Loh iya dong. Gibran PDI Perjuangan tata keramanya permisi dulu lah. Boleh nggak kami calonkan Gibran? Begitu. Itu baru beretika. Yang nggak ada budi pekertinya siapa, Bu? Yang ngelakonin itu. Siapa itu? Siapa yang mengusung-usung yang Gibran? musuh-musuh. Oh, bukan Mas Gibrannya. Oh, bukan. Siapa mengusung-usung dia? Itu kan menyakiti hati kita. Harusnya kulon nuwun dong ya. Merusak kalau nuwun lah. Bisa relawan, Maka bisa- Jokowi mengatakan pakai budi pekerti lah berpolitik. Itu pidato dia di DPR. Tapi gini, Bung, tunggu keputusan Megawati kan udah diputusin Ganjar presiden. Apa ya? Masa apa yang ditunggu lagi nih Mas Iya. Gibran? Ini kan soal wapres. Oh, Astaga. tapi masih mungkin wapresnya Mas Ganjar berarti. Masih Apa mungkin ya? nggak, Pung? Mas Gibran jadi wapresnya Mas Ganjar. Siapa? Mas Gibran. Iya kalau mau bikin apa kacau-kacau rakyat bingung apa ya diterusin aja isu itu. Enggak kan ini tunggu keputusan Ya, enggak. Megawati. Iya dia gaya dia lah itu cara dia pakai tunggu. Bung, nggak kembali ke surat peringatan. Opung tadi ingin bilang bahwa PD Perjuangan kalau Pak Jokowi kasih sinyal-sinyal itu di forum-forum lain ya, misalnya yang tadi Pak Yai Nusron dengar dulu. akan diberikan surat peringatan. Surat peringatan itu kan bukan jangan kau lihat letterlek surat peringatan. Kita ingatkan, kita kasih tahu. Dengar dulu. Udah dengar dulu. Kita ingatkan dia. Dia kan kader PD Perjuangan. Ya. Iya kan? Lo saya sendiri secara pribadi punya hubungan khusus dekat juga dengan dia. Oh iya ini. Gitu loh. Ini cerita Sekjen, nggak ada ceritanya Mas Gibran menolak tawaran itu. Apa ya? Ini udah confirm nih ya Ini dari berita kalimatnya ya. Pak Hasto. Sekjen setelah cerita bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan jika Gibran kerap menyampaikan apabila ada usulan-usulan dirinya menjadi cawapres Prabowo. Hasto meminta publik menunggu saja. Lalu kata Pak Hasto, quote-nya, kita tunggu, tetapi Mas Gibran juga telah menyampaikan pada kami dalam berbagai dialog-dialog internal terkait hal tersebut ya. Lalu
Hasto pun meyakini, baru sempat meyakini, jika Gibran akan memperjuangkan kepentingan partai, sehingga kami kata Pak Hasto, sehingga kami percaya bahwa berpartai itu untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Iya. Baru keyakinan Pak Hasto berarti. Loh, astaga, apa lagi yang mau diurai? Aduh, kalau seuzon ada aja. Aduh. Nunggu apa lagi nih Oppo? Mas Gibran bilang tunggu keputusan. Ya itulah Megawati. gaya dia, gaya Jawa Solonya, ya kan? Diayun-ayun, ya kan? Ya. Kan keputusan Bu Mega udah jelas. Sudah jelas. Sekarang ini capres Ganjar, wapresnya sekarang lagi digodok. Nggak mungkin Lagi Gibran. diputus. Nggak mungkin lah. Jadinya siapa wapresnya? Ya nanti sabar kau. Aku udah tahu tapi nggak mau mendahului Mega. Udah pernah soalnya. Udah pernah bicarain. Bisikin aku aja. Udah pernah soalnya. Aku udah pernah mendahului Mega waktu Jokowi. Dimarahi saya di Batu Tulis. Gimana dimarahi gimana? Dimarahi waktu itu gimana, Bang? Dimarahi. Dimarahi mau apa? Kejadiannya gimana? ada- Kejadiannya gimana? Coba. Jadi lah karena seperti ini Iya. di Ancol. Saya ketua DPD Sumatera Utara. Akulah yang pertama kali mengusulkan di dalam rapat itu. Gua dengar Bali kok ngomong. Lo Jawa Timur gak mau Jawa Timur. Aku sebagai ketua DPD, saya bilang mengusulkan Jokowi Calon presiden Republik Indonesia ini. Kulihat mukanya siapa cemberut. Mega. Iya kan cemberut dia. Habis itu dikumpul seluruh ketua-ketua DPD di Batu Tulis. Di situ saya disemprot. Apa alasanmu Panda? Kenapa kau punya pengalaman apa dia? Kenapa kau usulkan dia? Terus saya bilang sederhana aja Mbak Mega. Kalau Mbak Mega datang ke Sumatera Utara kampanye, saya butuh uang 250 juta. 100 juta dari Oli, 100 juta dari Cahyo. Dia tapi Cahyo itu. Terus maksudmu apa? Kalau yang datang Jokowi, saya cuma perlu 25 juta. Rakyat datang. Gitu loh. Itulah alasanku, ditarik-tariklah bajuku sama orang-orang DPD. Udahlah Bang, jangan diomongin lagi. Jangan diomongin lagi. Saya omongin gitu. Habis itu abang dipecat. Udah. Mega itu sangat demokratis. Oh. Sangat terbuka dia. Nggak ada main dipecat-pecat. Jadi cawapresnya siapa, Bung? Hah? Ya aku nggak mau mendahului lah. Dari Surabaya Timur. Nggak. Bener Bang ya? Orang nggak tahu Surabaya Timur itu Madura loh. Jangan ini. Wah dia kurang paham dia nih. Berarti Surabaya Timur bener nih kayaknya. makin Orang kuat. kan pikir kayak Makin kuat Ibu. Jakarta Timur apa aja. Surabaya. Sudah jangan terlalu eksplisit kau. Pokoknya jagonya wapresnya kali ini sesuai dengan kehendaknya dan hatinya Opung. Disitulah Opung nanti kali ini. Ketua One Team Press bisa opung nih tahun depan. ya? Jadi ke depan ini kalau itu baik capresnya pun cawapresnya adalah sohibnya Opung semua itu. Kalau soal Ya, dan udah ada nama-nama yang disebut tuh ngaku ke kita soal Opung udah ada. Nama-nama yang disebut rame ini ngaku ke kita bertiga. Oh iya memang benar itu katanya. Iya. Opung Panda emang friend sama presiden katanya. Karena setiap habis lapor presiden ke istana, beliau langsung ke sini. Ada cerita gitu. Ya kan pernah itu. Kita tanya, Pak, bener nggak nih Opung nih cerita ini, cerita itu? Ah itu benar itu. Kalau Bang Panda yang ngomong, itu betul pasti. Itu. Lu kenapa logatnya gitu? Surabaya Timur. Tadi Gus Nusron nanya, kamu sudah Surabaya Timurnya bagian mana? Lu kan ada banyak kan Surabaya Timur itu kan banyak. Ada Bangkalan, ada Sumeneb, ada Sampang, ada Pamekasan. Gitu. Kalau soal jagoan dari Surabaya Timur, PDIP sudah punya sekarang. Iya. Dari Sumeneb, Said Abdullah. Oh iya, benar. Oh ya ketua. Iya, jangan dia wakil presiden. Kasih satu joke Surabaya Timur dong. Joke Surabaya Timur ya. Oh, dah remang, cong. Mun beda salah ipon, yon beda sepora. Jangan apa. Jago. Bagaimana Bang Ini Andi? nyalon dapil Madura kepilih langsung. Sengkok lebih kak beendah.
Emang bener nih lulusan Fakultas Ilmu Budaya UI ini. Apa aja dipelajari. Itu dan itu nggak ada di Google loh, Pak. Nanti Nggak ada. saya nggak bisa lupa tahun 72 wartawan saya datang ke Madura. Terus saya tanya tokoh-tokoh Madura di situ bagaimana perkembangan pendidikan Islam di Madura. Tidak ada Islam di sini. Yang ada NU. Pak, Islam Pak. Iya nggak ada. Yang ada NU. Oh, di situ pertemuan pertama opung. Iya dong. Begitu populernya NU itu gitu loh. Jangan. Nanti dipanggil lagi. Nanti bukan Jokowi yang dapat surat peringatan opung. Dahulunya